yang paling dasar. Dan banyak yang menyarankan untuk berbicara kitab tauhid atau yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid, maka hendaknya dia mempelajari lebih awal adalah usul salasa. Ya. Itu anjuran para ulama. Ya, untuk senantiasa seorang mukmin itu dia mempelajari dulu pokok-pokok agamanya. Pokok-pokok pengetahuannya kepada Rabb. Ya, kepada Rabb Jalla Jalaluhu, supaya dia bisa mengetahui bagaimana haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya. Bagaimana hak Allah dia penuhi, bagaimana kewajiban Allah dia penuhi. Ya, sebagaimana Allah memenuhi hak dan kewajibannya. Seperti itu ya. Jemaah sekalian rahimakumullahu jami'an. Pertanyaannya, apa perbedaan akidah dan tauhid? Nih, kita nih udah lama nih kajian. Bahkan kita bisa berdebat panjang. Begitu ditanya apa perbedaan akidah dan tauhid, nggak tahu kita, nggak ngerti, nggak paham. Ya, para ulama menyebutkan, bahkan para ulama membedakan mana manhaj, mana akidah, mana tauhid. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan al-manhaj, dan termasuk perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, al-manhaj lebih luas dari akidah. Karena jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kenapa lebih luas? Karena manhaj itu dia a'ammu minal aqidah, lebih umum dari akidah. Kenapa lebih umum? Karena al-manhaj yakunu fil aqidah wa fis suluk wal akhlaq wal muamalat. Karena manhaj itu mencakup di dalamnya akidah, ya, mencakup di dalamnya kepribadian, ya, mencakup di dalamnya apa selain kepribadian, akhlak, mencakup di dalamnya muamalah. Jadi manhaj itu adalah metode dia dalam beragama, metode dia dalam bermuamalah, metode dia dalam memahami agama. Metode, kalau mau bahasa sengaja, sehingga dia lebih umum dari akidah. Sampai di sini mengerti? Ya. Sehingga banyak dan tidak sedikit, dan bahkan dari kalangan ulama, akidahnya bagus, manhajnya bagus, akidahnya keliru. Betul tidak? Atau sebaliknya, akidahnya bagus, manhajnya keliru. Ya. Sehingga kalau kita berbicara manhaj, berbicara umum, bagaimana perilakunya, bagaimana kata-katanya, bagaimana kepribadiannya. Ini puncaknya. Adapun akidah dia lebih apa? Kalau akidah dia lebih luas dari tauhid. Lebih luas dari tauhid. Akidah lebih luas dari tauhid. Itulah perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala menjelaskan bahwa akidah itu mencakup tauhid. Jadi akidah lebih luas. Beliau berkata, wal aqidah hiya ma yata'aqadduhu al-insan biqalbihi wa yarahu aqidatu yadayhi Allah biha wa ya'tabuduhu biha. Artinya akidah adalah apa yang menjadi keyakinan kuat seseorang di hatinya, dan ia beranggapan dengan akidah itu ia beragama dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah lebih luas dari apa? Dari tauhid. Ya, dari tauhid. Sehingga tidak salah kalau para ulama mewasiatkan, menganjurkan kalau kita berbicara akidah, maka yang lebih paham atau lebih gampang untuk difahami dia adalah kitab usul salasa. Usul salasa ini, sebelum kita mulai jemaah sekalian rahimakumullahu jami'an, dia ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid, imam pembaharu. Ya, yang update bahasanya gitu, ya. Karena kita ketahui sesungguhnya Islam ini enggak lurus-lurus aja di tanah Arab. Agama tauhid yang benar ini enggak lurus-lurus aja atau enggak lempeng-lempeng aja. Banyak cobaan. Banyak di sana lika-liku.
Sehingga dengan kedatangan beliau ini, ya, Syekh Muhammad disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Al-Tamimi Al-Hambali. Ya. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang digelari Wahabi. Wahabi ditanya, Wahabi itu apa? Bingung juga. Ya. Jujur jemaah, ulun pertama kali mendengar Wahabi itu bukan di Indonesia. Di Arab waktu itu 2010 atau 11, qadarullah taala menemani jamaah umrah, jamaah haji. Dia bilang, Ustaz, kan di sini pemahamannya Wahabi. Hah? Loh, jadi mereka sudah diwanti-wanti nih jemaah sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan haji, hati-hati dengan ajaran Wahabi. Ini sudah dibekali dengan seperti itu. Fa subhanallah, kalau kita berbicara logika, apakah iya Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, ya, yang mengutus Ibrahim agar ada Ka'bah di sana, ya, dengan perjuangan Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, logikanya apakah iya dengan perjuangan yang berdarah-darah, dengan perjuangan pengorbanan yang begitu besar, Allah membiarkan ajaran yang enggak benar menguasai dua kota suci ini? Tidak ada fitnah paling besar melainkan fitnah Dajjal. Ini kita sepakat. Dan bahkan kita berlindung di dalamnya. Betul tidak? Bahkan setelah sholat, sebelum sholat selesai di tahiyatul akhir itu hukumnya wajib kita berlindung dari 4 hal. Salah satunya berlindung dari Masihid Dajjal. Tidak ada fitnah paling besar. Yang paling besar, yang paling luas, itu subhanallah, kalau masuk Mekah dan Madinah, atau masuk Madinah cuma sampai di mana? Masuk enggak? Enggak masuk dia. Cuma berada di atas gunung Uhud. Ya. Bagaimana dengan ajaran? Tidak mungkin Allah membiarkan ajaran yang tidak benar, ajaran yang salah menguasai kota Mekah dan Madinah. Siapa di sini mengerti? Ya, itu bantahan logika. Tak perlu dalil. Apa iya Allah membiarkan dengan perjuangan yang berdarah-darah, yang mengorbankan nyawa, harta, martabat, semuanya, ditinggalkan harta itu, ada yang meninggalkan istri dan anaknya, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan keluarganya untuk memperjuangkan agama yang tauhid ini, tiba-tiba dikuasai yang namanya Wahabi. Ajaran yang keliru. Tidak, itu pun kita tidak tahu ya. Wahabi siapa yang dia maksudkan. Begitu ditanya, Wahabi apa itu Wahabi? Bingung dia menjawab. Dia tidak tahu. Ya, seperti itu. Itu sepintas. Beliau rahimahullah taala, ya, dilahirkan tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Kalau lahir 1115 Hijriah, wafat 1206 Hijriah, maka berapa umur kehidupan beliau? 91 ya. Maka beliau hidup 91 tahun lebih. Coba pian, bujur kada hitungan ulun. 1115, wafat 1206. Bujurlah hitungan ulun. Bujurlah, ulun ini lawas kada berhitung. Kalau insya Allah si Din ini setiap hari menghitung insya Allah. Bujurlah, sekitar 91, ya kan? Karena 115 ditambah 91, 6 di belakang, 9 tambah 1 0 ya, betul 1206 ya, 1206 Hijriah. Jadi sekitar 91 tahun beliau hidup dengan penuh hikmat, dengan penuh dakwah. Ya, itu sepintas dengan kitab Usul Salasah. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah jami'an. Kita masuk
itu yang bawa HP, tafadhol, ana sudah share itu ya di ini antum. Jadi setiap pertemuan insya Allah ada materi ringkasan bagi pian-pian sekalian. Bagi pian-pian sekalian. Sekarang di halaman berikutnya, di halaman ketiga itu yang tulisan Arab semua itu namanya matannya. Matan artinya pokoknya, rumusnya. Itu yang akan kita bahas. Ya. Kita insya Allah di halaman pertama itu i'lam rahimakallah. Ya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Apa artinya? I'lam, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, nanti kita lihat, kita bahas kenapa beliau mengatakan seperti itu. Annahu, bahwasanya yajibu, wajib bagi kita semuanya ta'allumu arba'i masail, untuk mempelajari 4 perkara. 4 perkara itu, ini yang paling pertama nih. Sebelum kita belajar yang masalah tauhid, akidah yang yang paling pertama untuk dipelajari. Yang pertama nanti kita bacakan dulu ya. Ini matanya, belum penjelasan matanya. Al-ula, yang pertama al-ilmu. Yang wajib bagi seorang mukmin pertama kali yang dia harus pelajari adalah 4 hal. Dari 4 hal itu yang paling pertama apa? Ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu tentang apa? Wahuwa apalah? Ma'rifatullah. Ilmu itu hendaknya dia mengetahui siapa? Rabbnya. Mengetahui 4 hal, 4 perkara. Ma'rifatullah. Mengetahui siapa Allah. Ini nih. Ini wajib. Yang berikutnya wa ma'rifatun nabi, dan dia mengetahui siapa nabinya. Yang terakhir, yang ketiga adalah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 ini, dan wajib dia mengetahui Islam ini dengan dalil-dalil yang ada. Sampai di sini mengerti? Jadi pokok pertama yang harus dipelajari seorang mukmin yang pertama ilmu. Ilmu itu mencakup 3 hal. Ya, sampai di situ selesai, kita titik. Nah, kita titik, masuk di halaman yang ada pian di situ. Kita masuk perkataan rahimahullah taala. Bismillah. Beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kata-kata Bismillah. Nah, sini kita masuk. Kita mulai ya. Dan syarah yang ulun sampaikan kepada pian bukan syarah dari Hartono, bukan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kalau pian ada bukunya, ini ada kolaborasi antara Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ini bagus. Pian pedoman pegang kalau taklim. Kalau mau aslinya ini. Tapi qadarullah taala semuanya bahasa Arab, ya. Berikutnya, Bismillah. Apa kata muallif rahimahullah taala? Muallif di sini yang ulun maksudkan adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kata di sana? Ada berapa kata? Bismillah Ar-Rahmanu Rahim. Ada 4 atau 3? Ya, Bismi. Ya, Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, 4 ya, 4 kata. Nah, sekarang kata Bismillah. Ibtada al-muallif rahimahullahu kitabuhu bi basmalah iftida'an bi kitabillahi azza wa jalla. Fa innahu mabdu'un bi bismillati wattiba'an lil hadits. Jadi penulis ini yang menjelaskan, yang berkata Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan penulis ini siapa? Kalau beliau mengatakan berarti kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, memulai risalahnya ini dengan basmalah dalam rangka 3 hal yang ulun rangkumkan untuk pian sekalian. Di sini yang pertama disebutkan adalah
fa innahu mabdu'un bismillah wa ittiba'an lil hadis. Yang pertama, meneladani kitabullah yang memulai dengan basmalah. Jadi, pian kalau ada surat-surat penting yang mencakup apakah itu urusan orang atau seperti apa, bagusnya pakai kata bismillah. Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Ya, bismillahirrahmanirrahim itu bagian kalau kita berbicara Al-Quran, kalau kita mengambil pendapat yang bagian dari Al-Fatihah, dia di awal, ya kan? Kalaupun tidak bagian dari Al-Fatihah, maka dia adalah adab. Sampai di sini mengerti? Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa ditulis bismillah? Beliau meneladani kitabullah yang memulai dengan bismillah. Betul tidak? Ya, betul ya. Yang kedua adalah dalam rangka mengikuti hadis Nabi. Ya, wattiba'an li hadis. Mengikuti hadis Nabi. Apa hadis itu? Kullu amrin dzibalin la yad'u fihi la yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Jadi disebutkan setiap perkara, kullu mri'in dzibalin, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut apa? Sia-sia. Hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, memang terdapat khilaf di dalamnya. Apakah hadis ini sahih atau hasan? Ada menghasankan, tetapi banyak yang mendhaifkan. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada amal perbuatan Rasulullah, sering dimulai dengan kata bismillah. Betul? Ya, sampai di sini. Bahkan ya gulam, kul bismillah. Ya, kul bismillah. Wahai gulam, yang hadis Anas bin Malik, wahai anak kecil, makanlah dengan, ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu. Di situ adalah qul bismillah, katakanlah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bedakan kapan memakai bismillahirrahmanirrahim dengan kata bismillah. Kalau makan atau kita berbuat, beramal sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka dia cukup bismillah. Ya, kalau dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, banyak yang membedakan. Ya, cukup bismillah. Sampai di situ mengerti? Ya, nah, bismillah. Melangkah kalau memang ini bismillah. Tulis WA bismillah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ente khutbah. Kayak gitu. Kalau cuma risalah atau WA, bismillah aja cukup. Ya, bismillah aja cukup. Apalagi di atasnya tadi sana sudah ada assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dianjurkan. Kecuali masih pertama kali pengenalan, baru tukaran nih. Baru mau menyapa. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah kelanjutan cukup bismillah, afwan akhi, bla 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 bla. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang ketiga, itu bukan A ya, C itu salah ketik itu. Yang ketiga adalah meneladani Rasulullah SAW, karena sesungguhnya beliau memulai kitab-kitabnya atau risalah-risalahnya atau tulisan-tulisannya dengan basmalah, dengan bismillah. Pada saat beliau mengirim surat kepada muluk beberapa kerajaan, ya, bismillah dengan nama Allah, min Muhammadin Rasulullah, ya, dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di situ mengerti. Jadi bismillah faidahnya. Nah, berikutnya kita masuk ke kalimat Allah. Ke kalimat Allah. Allah, jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, adalah nama bagi Al-Bar. Al-Bari, lafaz ini adalah yang diikuti oleh seluruh nama-nama Allah yang lainnya tak terkecuali. Jadi begitu mengucapkan kalimat Allah, semua sifat dan nama Allah masuk di dalamnya. Semua nama Allah di dalamnya. Mau Al-Khaliq, Ar-Rahman atau dan lain sebagainya, begitu mengucapkan Allah, masuk seluruh sifat itu ke dalamnya. Sampai di sini mengerti?
Alumun 'alal bari jalla wa 'ala wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu jami'ul asma' hatta innahu fi qoulihi ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam sini dalam surah Ibrahim ayat 1 sampai 2. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur. Alif Lam Ra. Kita tidak membahas ini. Ini adalah kitab yang kami turunkan litukhrijan nas, diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk apa? Agar engkau mengeluarkan, menolong manusia minadh-dhulumati ila nur, dari alam kegelapan, dhulumat, ke alam yang terang menerang. Bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, dengan izin Rabbnya kepada menuju jalan Rabb yang maha perkasa dan maha terpuji. Ila rabbihim ila siratil azizil hamid. Kan harusnya kepada apa? Kepada ilallah. Tetapi al-azizil hamid masuk ke dalam sifat Allah, bukan Allah yang jadi sifat dari azizil hamid, terbalik, enggak boleh. Jadi al-azizil hamid dimasukkan di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara Allah, semua nama-namanya sudah masuk di dalamnya. Ya. Dan dikatakan lafdzul jalalah ini adalah pada Allah ini, ayat tersebut sebagai sifat bagi al-azizil hamid. Jadi enggak boleh kita mengatakan Allah itu sifat dari al-azizil hamid, enggak boleh. Tetapi al-azizil hamid itulah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham insyaallah. Ya. Ini akidah ya. Harus diyakini, harus diterapkan. Diyakini al-iman itu, iman bagian dari akidah kita. Iman itu bagaimana syaratnya? Yu'minu biqalbihi, dia beriman dengan hatinya. Dan dia ikrarkan dengan lisannya. Dan dia buktikan dengan perbuatannya. Orang kalau cuma bisa berpandir, semua orang bisa. Mengamalkan yang susah. Ada orang bisa mengamalkan tapi dia tidak ikrarkan, batal juga. Contohnya apa? Dia beramal tapi dia tidak berikrar, batal amalannya. Contoh kecil kira-kira apa jemaah? Orang kafir sedekah, menolong, beramal soleh, ya, sehingga sungguh sangat disayangkan di akhir zaman ini apabila dia masih bagian dari apa? Dari followersnya orang-orang kafir. Ya. Kita harus apa? Subscribe itu kita harus mensubscribe apa? Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Siapa yang membawanya risalahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak orang takjub dengan isi fulan bersedekah kepada Palestina misalnya, bersedekah kepada Indonesia, dia membantu si fulan tapi kafir. Kita tidak boleh. Dia sebaik-baik dia tempatnya di neraka. Betul tidak? Iya. Dan itu harus kita yakini. Dan bahkan dalam penulis yang sama, saya Muhammad ya Abdul Wahab ini ada satu juga tulisannya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Salah satu syarat batal keislaman seseorang adalah meragukan kekafiran orang-orang yang kafir. Enggak boleh kita ragu. Ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap ini. Kalau kita ragu dengan orang kafir, kita kafir, batal keislaman kita. Naudzubillah. Enggak boleh kita ragu, kafir. Ya, bukan Islam. Nah, sampai situ mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu jemaah sekalian rahimakumullah jami'an. Sebelum kita lanjut, kita sepakat sampai jam berapa? Sampai habis aja lah. Lah. Dituntung akan dulu. Bujur kada? Begini aja. Sampai 8:30 materi. Sisanya tanya jawab. Bujur lah. Amun panjang kada turun lagi pian pekan depan lawas banar jar. Sedikit tapi bermanfaat insyaallah. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an.
Berikutnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, kita bacakan. Ar-Rahman, ya. Ismun minal asma'il mukhtassa billahi azza wa jal la yutlaqu ala ghairihi war-rahmanu ma'nahu al-muntasifu birrahmati wal wasi'ah. Maknanya adalah Rahman itu adalah nama yang khusus disandang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Al-mukhtassa bihi. Yang khusus cuma boleh disandang oleh siapa? Oleh Allah. Tidak boleh digunakan untuk menamai selainnya. Tidak boleh. Haram hukumnya, ada makhluk, ada manusia, setempat apapun dia, sekaya apapun dia, kita panggil, sebaik apapun dia, kita juluki Rahman. Nggak boleh, haram hukumnya. Ustaz, dari tadi pian haram-haram terus, ngeri-ngeri sedap kita. Bujur, memang nggak boleh. Nggak boleh ada makhluk di atas muka bumi ini yang disandarkan dengan kalimat Ar-Rahman. Sampai di sini paham? Nggak boleh, haram hukumnya. Kalau pian ketemu, ganti nama pian. Bertobat kepada Allah Jalla-Jalaluhu, ya kan? Jangan, tapi jangan lemah lembut. Jangan pian ikut ulun, ya kan? Ini untuk pian aja, tak gitu ya? Ya, biar pian paham. Itu Abdulnya, hamba. Kalau Rahman, Rahman sendiri, Ar-Rahman, nggak boleh. Ya? Dan maknanya adalah zat yang bersifat dengan kasih sayang yang sangat luas. Ya, kasih sayang yang sangat luas. Subhanallah. Ya, coba lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita boleh beda. Satu. Makanan kita boleh beda. Kendaraan kita boleh beda. Ada yang sedih. Rumah boleh kita berbeda. Ada yang bocor, ada yang bagus, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cuma sepeda tinjak, ada yang kendaraan, ada yang cuma pinjam, ada yang tidak pinjam, ada yang banyak lebih. Tapi rahmannya Allah luas apa? Kebahagiaan dibagi rata. Belum tentu yang punya mobil 3 dia bahagia. Bujur tidak? Kebahagiaan Allah bagi rata. Itu yang maha luasnya Allah, mencakup seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Bahkan kasih sayang Allah itu, ya, itu bukan cuma manusia yang menikmatinya, tetapi binatang-binatang, seluruh yang ada di dalam lautan sana, seluruh yang ada di atas bumi ini, seluruh yang terbang di langit sana, itu semua, ya, merasakan kasih sayang Allah yang begitu luas. Sehingga Ar-Rahman itu nggak boleh disandarkan kepada selain Allah. Ya. Ada keluarga yang namanya Ar-Rahman? Ada? Ganti. Cepat-cepat. Oh, kalau Abdurrahman enggak boleh. Bisa, boleh. Dia Abdurrahman, bahkan nama yang dicintai oleh oleh agama kita itu Abdurrahman. Ya, hamba Abdullah dan Abdurrahman. Yang Rahman berdiri sendiri, tidak ada abdunya. Makanya enggak boleh pakai Rahman. Itu nama bagus. Ya. Abdurrahman dipanggil man. Paman. Ya. Jangan pakai Rahman. Itu hati-hati, harus lengkap pian memanggil. Abdurrahman. Jangan pian panggil Rahman. Rahman cuma mutlak milik Allah. Karena kasih sayang yang sangat begitu luas. Ya. Kalau ada anak, karena kalau ada sebuah riwayat menyebutkan nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kan? Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ada Abdurrahmannya. Sehingga pernah Rasulullah dalam riwayat memanggil Abdurrahman bin Auf, Rahman. Pernah ada riwayat lengkap Abdurrahman. Atau dipanggil dengan kunianya. Ini kesalahan orang Indonesia ya. Suka memanggil cuma ujung-ujungnya. Bujur kada? Ngalih banar itu orang tuanya mencari ngaran, betakun 7 hari 7 malam, lawan tetangga, lawan suami, diskusi ini, nama dipanggil Ahmad, ya, mat.
Ya loh. Ini hati-hati, kadang bisa berubah makna. Ya. Ya. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Sehingga enggak boleh. Ya. Belajar kita memanggil saudara kita, ikhwah kita dengan nama yang sempurna. Kalau ada bapaknya, ahsan panggil. Kalau dia punya anak, panggil. Misalnya anak antum yang tertua siapa? Hah? Siga. Abinya siapa? Atau abu siapa? Abu Nabil atau siapa? Abu Ahmad, abu siapa yang punya anak, yang punya tua, atau nggak mesti dengan anak tertua dia dipanggil, ya? Dia dipanggil dengan misalnya anak kenal yang ini siapa namanya? Hah? Ya, siapa? Nah, Abu Ahmad. Dia begitu, sudah selesai. Ya. Nanti cuma ujung-ujungnya sama dengan anak. Ya. Hartono, tono. Tinggal no. Tinggal no-nya yang kedengaran. Ya. Lengkapin aja. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang masuk kita sifat yang berikutnya adalah apa? Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini jemaah sekalian rahimakumullahu jami'an. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ini nama Rahim adalah nama yang digunakan untuk menamai Allah dan selainnya. Boleh. Rahim. Karena Rahim itu ya Rahim. Makanya biasanya orang Arab itu jemaah sekalian rahimakumullahu jami'an, kalau dia berbicara tentang si fulan yang baik banget, suka membantu, kata-katanya lembut, suka ini, suka respect dengan orang lain, itu mengatakan si fulan Rahim. Rahim itu pernah sering dengar ya? Oh, si fulan Rahim, si fulan itu boleh. Yutlaq li ghairillah. Boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rahman enggak boleh. Rahim boleh. Ya, Rahim boleh. Maknanya apa? Maknanya adalah wa maknahu dzu rahmatil wasilah. Farrahmanu dzu rahmatil wasi'ah. Farrahimu dzu rahmatil wasilah. Fa idza jumi'a saral muradu bi rahim al muwassila rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. Maknanya adalah zat yang memiliki kasih sayang yang tersampaikan. Sampai. Artinya sudah diberikan, sering memberi. Nah, itu sehingga dibolehkan disandarkan kepada manusia boleh. Ya. Manusia boleh. Beliau itu wah masyaallah Rahim. Karena pian sudah tidak bisa berkata-kata, "Oh, baik, begini, pengasuh dia kalau buat terlalu banyak." Langsung pian mengatakan si fulan Rahim. Mengerti orang Arab. Si fulan, al-fulan, Rahim. Si fulan ini subhanallah, betul-betul Rahim. Nah itu ya, itu membedakan. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Dan dalam satu kalimat, maka apabila bersanding Ar-Rahmanur Rahim dalam satu kalimat, maka Ar-Rahim maknanya berubah. Maknanya berubah. Maknanya adalah zat yang menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Jadi kalau dia bersatu, maka maknanya sudah berubah, ya. Sehingga ada pepatah menyebutkan ini dalam peribahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kalau diterjemahkan dalam Indonesia maknanya adalah dia Allah yang apa ya? Yang zat yang memiliki kasih sayang tersampaikan. Terlalu panjang. Cuma Indonesia kadang arti dari bahasa Indonesia ini kadang memendekkan atau bisa menghilangkan makna yang sebenarnya. Ya, sebenarnya itu harus ditulis dengan seperti ini maknanya. Yang sebenarnya. Karena cuma pengasih dan penyayang biasa bagi orang ya. Kayak seperti akhirnya mengurangi makna. Mengurangi makna. Tetapi kalau orang Arab begitu mengatakan Rahman, oh itu Rob yang begitu luas kasih sayangnya, yang mencakup seluruh di atas muka bumi ini, tidak terluput dari langit, tujuh lapis langit dan 7 lapis bumi, tidak ada yang luput dari kasih sayang Allah. Ar-Rahim, kasih sayang yang tersampaikan.
Kan gitu. Kan? Tetapi kalau kita berbicara istilah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, biasa. Nggak ada sesuatu yang menggugah hati, betul tidak? Sehingga kita biasa saja Bismillahirrahmanirrahim, biasa, nggak ada yang menyentuh di jiwa kita. Ya? Tidak ada yang menyentuh dalam jiwa keimanan kita karena maknanya yang begitu sempit. Padahal maknanya begitu luas, sama dengan kalimat fawailul lil musallin. Celakalah. Padahal wail itu dalam kitab tafsir banyak menyebutkan wail itu adalah satu buah lembah dalam neraka yang minumannya adalah nanah mendidih campur darah. Yang dia tidak pernah kenyang di dalamnya, tersiksa di dalamnya, satu buah lembah. Sehingga kalau kita mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang biasa, celaka. Tapi kalau mengatakan neraka, dia berada di tempat, di lembah dalam neraka, takut kita, Pak. Ya, takut kita. Itu bahasa Arab itu kadang kalau di Indonesia kan maknanya banyak yang berkurang. Tapi kalau paham bahasa Arab, sehingga yang kita ambil pelajaran kemarin dari daurahnya Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizallahu taala, beliau mengatakan makna la ilaha illallah ini berat bagi orang-orang kafir pada saat itu karena mereka mengetahui makna dan konsekuensinya apa. Kalau kita tidak Rob yang berhak disembah melainkan Allah, udah selesai itu barang. Ya, tetapi kalau dijabarkan dengan sejabar-jabarnya, dengan detailnya, banyak keimanan yang luar biasa yang kita akan dapatkan. Dan konsekuensi apa yang akan kita pegang dan apa yang kita akan amalkan. Sampai di sini mengerti? Itu luar biasa ya. Kita kembali kepada metode ini. Dalam bab ini. Apa dalilnya? Kalau dia menyatu maknanya berbeda. Itulah dakwah salaf, jemaah. Dakwah salaf itu jangankan amal ibadah. Bahasa saja diartikan harus ada dalilnya. Ya, senang. Harusnya orang yang mengenal dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini harus senang. Karena kenapa? Tidak akan berbuat tanpa ada dalil, tidak akan berkata tanpa ada dalil. Bayangkan, sangat selektifnya agama kita ini kalau kita landaskan kepada pemahaman para salafus saleh. Betul tidak? Ini saja perlu dalil. Dalilnya dari surah Al-Ankabut ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabu. Dialah Rabb yang mengazab siapa saja yang dia kehendaki dan siapa saja yang dikehendaki untuk diberi rahmat olehnya. Jadi luas pilihan Allah. Sehingga ada istilah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga tidak semua orang dikasih disayang. Tapi kalau sudah disayang pasti dikasih. Itu istilah. Ya. Tapi betul betapa banyak Allah berikan dia harta. Allah berikan panjangkan dia umur. Allah berikan keindahan, kenikmatan dunia. Allah berikan, Allah kasih dia, Allah berikan dia. Tetapi dengan itu Allah jauhkan dia dari ridhonya. Ya, Allah jauhkan dia dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya kenikmatan yang paling nikmat adalah apabila Allah memberikan hidayah dan sebab oleh itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita akhirat, jemaah. Dunia ini hanya sebagai orang yang safir, orang yang musafir, safar. Ya, dalam perjalanan dia akan tinggalkan pohon itu, dia cuma tinggal istirahat. Atau dunia itu hanya seperti jembatan, dia akan nyebrang. Sungguh sangat lucu. Ada orang membangun kerajaannya di atas jembatan. Ya. Diberikan pian jembatan banyak, mau pian buat rumah istana di atas jembatan. Karena kenapa pian tidak mau buat?
Karena jembatan itu cuma perantara. Jembatan itu bukan tempat tinggal yang abadi. Semua orang lewat di situ, dia mau tujuan yang di sana. Kenapa iman kita tidak seperti itu? Kenapa tujuan hidup kita tidak seperti itu? Karena apa? Karena hidayah. Sehingga yu'adzibu may yasha. Allah mengazab siapa yang dia kehendaki. Udah selesai. Ustaz, di mana kasih sayang Allah? Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Mana kasih sayang Allah? Ini pertanyaan subhan. Pertanyaan orang-orang yang malas untuk bertakwa. Betul tidak? Ulun pernah ditanya oleh saudara sendiri didakwahi, Allah itu katanya maha pengasih, maha penyayang, Allah maha adil. Kenapa kalau mati nanti ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga? Kita mau jawab apa? Justru Allah tidak adil. Kalau ente tidak taat, ente masuk surga. Enak bener hidup ente. Kesian yang bertakwa. Dibalik. Nggak pernah pikir jawabannya seperti itu ya? Enak bener ente. Ya? Ente tidak kerja di perusahaan, ente digaji. Saya dari jam 8 sampai jam 5 kerja, digajinya cuma 2 juta. Ente nggak kerja, digaji 4 juta. Adil tidak? Enggak. Justru Allah tidak adil kalau memasukkan orang tidak bertakwa ke dalam surga. Sampai di sini mengerti? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan pernah sama penduduk surga dan penduduk neraka. Tidak akan pernah sama orang-orang yang fasik dan orang-orang yang beriman. Ya? Sampai di sini mengerti? Dalam surah As-Sajdah di halaman kedua, Anda ingat sebelah kiri itu bagian atas apa ayatnya? Sama-sama ingatkan. Sebelum kita sujud itu ada la haula wala quwata illa billah. Anda kok sampai lupa? Anda lihat sebentar ya. Bukan aib ya kita melihat ini kembali, kita lihat kembali dalam surat itu disampaikan. Ini penting bagi kita semuanya. Sangat penting. La haula wala quwata illa billah. Juz 21. Nah ini. Coba lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin al-haqqal qawlu minni lamla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami inginkan la'atayna kulla nafsin hudaha. Ya? Kalau kami inginkan, kami bisa berikan seluruh manusia ini hidayah, petunjuk. Akan tetapi kata Allah, walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi betul perkataanku, bagaimana dengan janjiku? Sesungguhnya la'amla'anna jahannam. Sesungguhnya jahannam itu minal jinn, dari jin dan dari manusia. Kalau semua masuk surga, Allah berdusta. Sampai di sini mungkin. Ya? Sehingga benar, justru Allah tidak adil kalau ente masuk surga ente tidak sholat, ente tidak beriman. Betul tidak? Iya. Ya. Tapi ini secara umum, jangan di generalisir ya, artinya jangan dikhususkan ya, karena ada hadis yang menyebutkan begini, ada hadis yang menyebutkan sebelum terakhir bahwasanya ada seseorang ya'malu bi amali ahlul jannah, dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Ya. Akan tetapi telah didahului baginya takdir, sehingga di akhir hidupnya dia berbuat perbuatan ahlun nar fadakhala nar, maka dia masuk neraka. Dan sebaliknya, ada perbuatan ahlu yang sudah tinggal dia dengan neraka tinggal 1 jengkal, atau dia dengan surga tinggal 1 jengkal, akan tetapi di akhir hayatnya dia berbuat dan dia masuk surga. Jemaah, ente jangan mencari yang persentasenya 0,1% ente di situ. Betul tidak? Oh, udah saya maksiat saja, nanti Allah akan berikan petunjuk. Iya, kalau itu ente. Kalau ente yang sebaliknya, repot urusannya.
Ya. Jangan mencari persentase kecil. Betul tidak? Betul. Cari persentase yang besar. Ya. Wala tara idil mujrimuna qisuru usil inda rabbana abasarna wa sami'na farjana wa inna muqinun. Jangan sampai di ayat di atasnya lagi, ya. Orang-orang mujrim itu melihat, tunduk kepalanya, baru mengatakan apa? Rabbana, wahai Rabb kami, abasarna, sekarang baru kami lihat. Ya. Wasami'na, sekarang baru kami dengar rintihan orang-orang di dalam alam kubur. Rintihan, siksaan kami lihat. Farji'na na'mal soleha, inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah. Kami sekarang baru yakin. Terlambat bos. Ya? Terlambat. Karena kenapa? Ente dulu yang berpendapat, insya Allah Allah maha adil, masuk surga saya. Nggak perlu taat. Nah, untuk menciptakan ketaatan kita itu, kita harus memahami tauhid, akidah kita harus benar. Nah, itu intinya kenapa Anda sampaikan itu, sehingga ya syarat diterimanya amal soleh ada berapa? 2, 3 atau 1? Yang 2 apa? 2 apa? Apa itu? Ikhlas. Setelah itu mutaba'ah. Ada yang menambahkan 3, tidak lengkap 2. Dan ini yang condong yang benar. Tauhid harus benar. Ente biar ikhlas. Kalau tidak bertauhid kepada Allah, ente banyak orang Nasrani saya ikhlas. Betul tidak? Saya ikhlas bantu orang Nasrani, orang Yahudi. Saya ikhlas bantu, saya tulus bantu. Ya, mungkin dia dengan caranya, dia ikuti caranya Rasulullah, cara bersedekah, cara yang benar, dia ikuti, dia masuk kategori yang 2, betul tidak? Tetapi dia tidak bertauhid kepada Allah. Diterima tidak? Enggak. Iya. Sebenarnya 3, cuma yang 1 ini sudah lazim, sudah diketahui, tidak perlu diucapkan. Harus Islam dulu, harus tauhid dulu, harus benar. Ya. Sekarang begini, ente muslim, tapi ente musyrik. Dia Islam, tapi dia berbuat musyrik. Musyrik dosa yang paling besar atau yang paling kecil? Paling besar. Ya kan? Bahkan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali musyrik. Betul tidak? Musyrik, dia menyekutukan Allah. Dia mengaku dia Islam, tetapi dia menyembah berhala apa semuanya. Kita tidak berbicara hukum-hukumnya, kita berbicara. Tapi dia rajin sedekah. Ikhlas dia. Dia bangun masjid, ikhlas dia. Ya? Dia bangunkan pian-pian di satu ini, masjid ganal. Ya? Ikhlas, sangat ikhlas. Tapi di anaknya kuburan dalam masjidnya. Diterima kada? Padahal terpenuhi ikhlas lawan mutabaahnya mungkin caranya kan, tapi harus bertauhid, ya, harus mutabaah itu secara umum sebenarnya masuk mutabaah dengan cara, ya, dengan cara Rasulullah SAW atau ada contohnya, ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kita sudah sampai di akhir penghujung di pertemuan pertama ini. Nah itu baru selesai bismillahnya itu. Bismillahnya kita butuh 1 jam, hampir 1 jam. Jadi insya Allah kita akan lanjut di matan berikutnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ya, tutup dulu ya, tutup aja dulu. Setelah itu baru tanya jawab. Subhanakallah.